Setelah kemarin saya membahas atau mereview mobil Mitsubishi Delica versi pickup, sekarang saya akan mereview mobil Mitsubishi Delica versi van-nya. Jika kalian penasaran, simak videonya guys. Sebelumnya intro dulu ya. Sesuai dengan judul, hari ini saya akan membuat konten tentang review mobil Mitsubishi Delica versi van. Mitsubishi Delica adalah salah satu jenis mobil multi-purpose vehicle atau MPV dari pabrikan Mitsubishi Jepang. Tipe Mitsubishi D5 atau Delica menjadi model terbaru dari seri yang satu ini. Akan tetapi, seri pertama diluncurkan pada tahun 2014. Kehadiran mobil ini menjadi jawaban para konsumen, terutama yang menginginkan kapasitas yang besar. Namun, sangat disayangkan, tren penjualan dari mobil Delica Mitsubishi mengalami penurunan. Setiap tahunnya, dari tahun pertama peluncuran di Indonesia, Mitsubishi sebenarnya pernah terjual sebanyak 404 unit di tahun 2015. Kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 171 unit, dan pada tahun 2018 mobil ini hanya mampu terjual 28 unit. Gila nggak tuh? Dari 400 turun hingga 28 unit. Rugi dong. Melihat tren penurunan drastis ini membuat pihak Mitsubishi Indonesia memutuskan untuk memberhentikan penjualan mobil ini secara resmi pada tahun 2018 bulan Juli. Periode 2014 sampai 2018 menjadi tahun manis bagi Mitsubishi Delica di Indonesia. Spesifikasi mobil ini tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja mungkin faktor lain yang menjadi penyebab mobil ini tidak banyak disukai. Nah, untuk mengetahui bagaimana spesifikasi dan harga mobil ini pada masanya, mari simak ulasan berikut. Spesifikasi Mitsubishi Delica adalah kombinasi yang menyatukan konsep MPV dan SUV, sehingga mobil ini bisa dibilang versi lengkap bagi keluarga karena memiliki tenaga maupun kapasitas yang begitu besar. Interior, eksterior, mesin, dan fitur tersedia pada mobil ini akan dijelaskan di video ini. Yang pertama, interior. Mitsubishi Delica interior masih menggunakan konsep yang tidak jauh berbeda dengan Mitsubishi L300. Untuk desain interiornya sangat nyaman bagi keluarga yang sering melakukan perjalanan yang jauh. Pada bagian dashboardnya disematkan Smart Entertainment System atau SES dengan layar 6,95 inch yang canggih. Para penumpang dan pengemudi nantinya bisa menikmati perjalanan ditemani dengan musik melalui DVD, CD, USB, aux-in, dan perangkat lainnya. Jadi, selama perjalanan akan tidak merasakan bosan yang berlebihan. Sementara itu, pada bagian depan kursi penumpang akan ditemui dua buah glove box yang berukuran cukup besar. Tidak lupa teknologi power steering telah digunakan pada mobil Delica ini, sehingga pengemudi saat menyetir lebih nyaman. Lalu, terkhusus untuk baris kedua penumpang akan menggunakan model Captain Seat, membuat kaki bisa diluruskan saat perjalanan. Yang kedua, eksterior. Banyak orang tidak mengira bahwa mobil Delica adalah penerus dari Mitsubishi L300 yang sangat laris manis di Indonesia. Secara segi, tampak depan ini sekilas seperti Hummer versi kalemnya. Penempatan grill di bagian depan menciptakan kesan tegas dan bentuk vertikal dilapisi krom yang mengkilap. Untuk headlampnya berbentuk cukup besar, seperti tampak mobil premium Alphard. Ukuran kap yang tidak begitu besar membuat ruang kaki yang tersedia cukup besar. Sementara itu, pada bagian belakang, desain kotak sangat terlihat jelas dengan perpaduan lampu rem dan sein yang berukuran cukup kecil. Nama Delica sendiri ini terpampang jelas di bagian belakang mobil ini. Kemudian, yang ketiga adalah mesin. Dari segi dapur pacunya, mobil ini menggunakan tipe 4G11 atau 2,0 liter
dengan 1998 cc. Untuk tenaga yang dihasilkan diperkirakan bisa mencapai 150 PS pada 6000 rpm. Kemudian dengan torsi maksimumnya yaitu 191 Nm pada 4200 rpm. Cukup besar bukan? Sehingga mobil ini kuatlah untuk menampung banyak orang. Diperkirakan untuk seaternya itu berjumlah 7-9 seat. Selain itu, mobil ini mengusung teknologi unleaded gasolin RON minimal 90 dengan 10,5:1 yang memberikan kinerja mesin akan lebih optimal. Kapasitas bahan bakar sebesar 66 liter yang sangat begitu cukup besar untuk digunakan saat berpergian jauh. Nah, selanjutnya nomor 4 adalah fiturnya. Mobil ini dilengkapi dengan fitur berteknologi canggih seperti fitur audio video dan yang lainnya. Hal itu membuktikan dengan penyematan fitur audio video yang canggih membuat penumpang bisa mendengarkan musik maupun video dengan nyaman. Selain itu, mobil ini menggunakan sistem audio stop and go yang membuat tingkat konsumsi bahan bakar bisa dikendalikan seminimal mungkin, terutama saat mengalami kemacetan di kota-kota besar. Lalu, untuk fitur keamanan dari mobil ini menggunakan 3 kali dual mode SRS airbag, sehingga tingkat cedera saat terjadi kecelakaan bisa diperkecil. Tidak hanya itu, mobil ini dilengkapi dengan sistem pengereman yaitu ABS dan ABD. Kabin yang luas memberikan kenyamanan yang lebih kepada penumpang dan pengemudi, meskipun seluruh kursi diisi penumpang. Mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi yang baru lainnya yaitu cruise control yang membantu pengemudi saat berkendara tanpa harus menginjak pedal gas secara terus-menerus. Pengemudi sendiri diberikan tombol khusus untuk mengontrol audio yang tersedia di bagian lingkar kemudinya. Kemudian yang terakhir adalah harga. Harga mobil Mitsubishi Delica ini hanya bertahan 4 tahun di pasar otomotif tanah air. Memiliki harga yang sangat kompetitif dengan kompetitornya. Mobil ini sebenarnya memiliki 2 versi yang dijual pada konsumennya, yaitu Mitsubishi Delica Standard dan Mitsubishi Delica Royal. Nah, untuk harga ini merupakan harga di tahun 2018, yang mana Mitsubishi Delica ini masih ada di Indonesia. Mungkin untuk Mitsubishi Delica di Taiwan itu harganya yang sekarang berbeda. Nah, untuk Mitsubishi Delica Standard dibanderol dengan harga 436 juta rupiah. Kemudian untuk Mitsubishi Delica Royal dibanderol dengan harga 457 juta rupiah. Namun untuk saat ini hanya bisa memiliki Mitsubishi Delica bekas karena kebijakan pemberhentian penjualan tersebut. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihannya ini kita langsung bahas saja ya. Yang pertama dari segi kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kabin yang luas, kemudian tenaga yang tangguh, fitur keamanan yang canggih, fitur hiburan yang lengkap, kemudian irit bahan bakar, dan sistem pintu yang geser. Selanjutnya yang terakhir adanya power steering. Untuk kekurangannya juga ada banyak. Yang pertama, pilihan warna yang terbatas. Yang kedua, harga yang lumayan mahal. Yang ketiga, aftersale anjlok. Yang keempat, tanpa sunroof. Yang kelima, desain eksterior yang terlalu kaku. Yang keenam, tidak ada varian 4WD di Indonesia. Dan yang terakhir, hanya tersedia transmisi manual. Demikian merupakan pembahasan mengenai Mitsubishi Delica versi van yang mungkin di Indonesia sudah tidak diproduksi lagi. Namun untuk Mitsubishi Delica versi van ini di Taiwan sudah rilis tahun 2022 ini. Terima kasih kalian sudah nonton. Jangan lupa subscribe.